memang apa yang langkah diambil oleh pemerintah ini sudah sangat tepat. Mhm. Ya memang kalau kita bicara latar belakangnya, backgroundnya ini kan adalah bagaimana menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pasal 170A, di mana larangan ekspor mineral mentah itu tidak boleh lagi dilakukan 3 tahun sejak undang-undang itu diundang-undangkan. Jadi tepatnya pada 10 Juni 2023. Akan tetapi akan ada celah ini, di celah dalam pasal tersebut mengatakan mineral logam tertentu. Tidak semua mineral logam itu dilarang ekspor. Jadi mungkin ini yang dipakai oleh pemerintah, ya, sehingga menurut saya ini sudah sangat tepat. Karena apa? Pertama, dari sisi korporasi, PT Freeport ini sudah dikuasai oleh MindID sebesar 51% sahamnya. Ya. Sehingga apapun kalau ini nanti berhenti produksinya karena tidak melakukan ekspor, imbasnya kan adalah dari mulai PNBP, royalti maupun dividen juga akan hilang potensi yang akan diterima oleh pemerintah, ya kan. Di sisi lain, mereka ini kan PT Freeport ini sudah membangun progresnya pun bahkan sudah 60% dari Mhm. total kapasitas yang 2,4 billion US dollar, ya kan. Kalau 60% berarti kan sudah keluar 1,5 miliar dolar ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara secara pro rata, 51%-nya kan sudah dikeluarkan menjadi tanggung jawabnya oleh pemerintah. Jadi menurut saya ini langkah sudah sangat tepat ya oleh pemerintah. Karena balik lagi kalau misalnya ini diberlakukan tidak boleh ekspor, nanti akhirnya lapangan pekerja juga akan hilang, potensi penerimaan negara juga sangat hilang gitu kan. Di sisi lain kan kita juga melihat 3 tahun ini kita semua mengalami pandemi loh. Bahkan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, ya kan. Walaupun sekarang Cina juga sudah mulai membuka pintunya, Mhm. akan tetapi berita yang tadi pagi saya baca itu di salah satu media, Cina ini mulai mulai berkurang potensi import mereka dari luar, ya kan, dikarenakan mereka juga mengalami apa namanya, mulai menggeliat lah ekonomi yang ada gitu kan. Nah, belum lagi bicara faktor ada perang Rusia Ukraine dan lain-lain, sehingga menyebabkan biaya logistik jadi juga meningkat, biaya apa EPC juga meningkat. Jadi poin dari kami dari Kadin ini adalah langkah yang tepat diambil oleh pemerintah terkait ini, apa pemberlakuan apa pelarangan ekspor ini ditunda gitu, kaitannya untuk ekspor tembaga. Baik, menurut Anda ini keputusan tepat karena memang kalau misalkan di-stop ini akan sangat merugikan Indonesia begitu ya, Pak Rizky, artinya memang ini ada force major. Ini kalau misalkan kita beralih begitu ya pada komoditas mentah lainnya seperti bauksit yang memang tetap akan dilarang begitu ya ekspornya pada 10 Juni 2023 mendatang, apakah kebijakan ini juga tepat mengingat juga smelter bauksit juga belum rampung digelar. Kalau misalkan kita melihat data begitu ya, ada total 8 proyek smelter bauksit yang masih dalam pembangunan tapi sudah ada 4 yang beroperasi. Ini menurut Anda seperti apa? Memang kalau kita bicara rasionalisasi pemerintah, kenapa larangan ekspor tembaga ini ditunda, tentunya harapan kami dari Kadin ini pun juga sama diberlakukan kepada mineral lainnya seperti bauksit gitu kan. Karena balik lagi 3 tahun kita mengalami pandemi, ya seluruh dunia juga terkena. Nah, dilihat lagi untuk komoditas bauksit ini kebanyakan investor itu datang dari China, ya kan. Nah, sedangkan kita juga tadi saya sudah sampaikan, China Mhm. sendiri aja baru membuka pintu ya untuk pintu imigrasi mereka kan, sehingga kan progres pergerakan barang dan manusia juga terhambat. Nah, harapan kami ini pun juga dipakai juga rasionalisasi ini kepada komoditas bauksit. Perlu diingat bahwa 4 smelter bauksit yang sudah berdiri itu hanya Mhm. bisa menyerap kurang lebih sekitar 14 juta ton bauksit ore mentah. Sedangkan seluruh total produksi yang sudah dilakukan pada 2022 kemarin, data yang kami terima itu, Kadin punya itu kurang lebih sekitar 18 juta. Jadi ada sekitar 4 juta yang akan idle. Nah, ini kan juga akhirnya menimbulkan suatu domino efek nantinya kalau misalnya bauksit ini juga dilakukan dilarang ekspornya. Ya kan? Kalau kita lihat cadangan bauksit terbesar itu ada di Kalbar. Nah, ini bagaimana ekonomi Kalbar nanti ke depan? Oke, baik. Menurut saya Lalu ini yang perlu menjadikan suatu catatan bagi pemerintah juga. Kalau mhm. tembaga juga diberikan alasan karena pandemi COVID-19, ya harusnya seluruh komoditas ini juga diberlakukan hal yang sama. Jadi nggak bisa tebang pilih dalam hal ini. Harapan kami gitu pemerintah. Baik, Pak Rizky, sebenarnya apa sih untung ruginya jika memang kebijakan larangan ekspor konsentrat ini memang kalau kita lihat juga diberlakukan pada Juni mendatang, mengingat memang kalau kita lihat kesiapan di sektor hulu dan hilir industri tambang ini juga berbagai macam begitu ya, ada yang sudah siap, ada juga yang masih belum siap.
Ya memang kalau kita bicara untung ruginya jelas, kalau misalnya ini kita lakukan di sisi untung ya, pembatasan ekspor ini, semangat pemerintah kan ingin melakukan hilirisasi, ya kan. Itu ada semangat yang menurut saya memang harus dikedepankan. Kenapa? Karena multiplier efeknya juga sangat besar kalau hilirisasi ini berjalan. Dari mulai nanti kita menjadi berangkat dari negara yang berkembang menjadi negara industri, itu bicara untung. Tetapi kalau kita bicara ruginya, melihat kondisinya saat ini, ya kan, itu banyak poin. Pertama, tadi balik lagi ya, pandemi kita juga sudah ngalami selama 3 tahun. Nah, terus yang kedua juga karena akibat COVID-19 ini ada peningkatan biaya konstruksi. Nah, ini kan supply chain di dunia ini kan mulai banyak hambatan. Ditambah lagi adanya perang Ukraina Rusia ini kan mengganggu mata rantai produksi. Nah, maksud saya ini yang perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam memutuskan kebijakannya. Jadi kalau kita bicara untung ruginya ya untungnya kalau memang dilakukan pembatasan ekspor ya kita jadi negara industri ke depannya dan ini kami dukung, Kadin sangat mendukung. Akan tetapi perlu dilihat juga kondisi saat ini masih belum memungkinkan larangan ekspor itu. Nah, tadi kalau kita bicara Freeport ya, itu sudah 60-64%. Beberapa pembangunan smelter bauksit pun juga sudah di atas 60% juga. Jadi sebenarnya sama kan. Nah, tetapi balik lagi, janganlah diberikan suatu kebijakan yang tebang pilih. Ada Oke,